Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan coba menjelaskan materi mata kuliah kita tentang pemrograman web. Ya, untuk pertemuan pertama kita akan mulai nanti mengenai beberapa proses di dalam pemrograman web, ya apa aja yang itu bahan-bahan yang kita perlukan, kemudian juga apa aja yang harus kita pahami dulu dalam pemrograman web, ya kita akan bahas nanti di pertemuan pertama. Oke, baik. Eh, untuk di pemrograman web itu, ya, untuk di pemrograman web silakan nanti lihat di modul yang saya sudah share di e-learning, ya. Silakan nanti buka di modulnya, nanti bahan untuk praktikumnya kita akan ada di modul tersebut. Oke. Nah, pertama-tama kita harus install dulu, ya, software konfigurasi ataupun untuk server lokal kita, ya. Silakan nanti download SAM, ya, download aja versi terbaru di Google, ya. Silakan download versi SAM sesuai dengan kebutuhan dari laptop yang kalian punya, ya, sebagai server lokal kita. Kemudian kita gunakan text editor yaitu Notepad++ untuk pengkodingannya ataupun edit teks dari program yang akan kita buat. Kemudian ada web browser, baik itu berupa Mozilla, Firefox, Chrome dan sebagainya, silakan nanti diinstal. Oke. Nah, untuk install SAM silakan nanti cek di modul, ya, atau lihat aja tutorial-tutorial untuk penginstalan SAM. Oke. Nah, untuk di awal yang harus kita pahami sebelum kita masuk perkuliahan pemrograman web adalah kita harus paham dulu apa itu HTML, CSS dan JavaScript, ya. Nanti di awal kita akan belajar nanti apa itu HTML, ya, apa itu CSS dan bagaimana cara praktikumnya, ya, prakteknya dalam pemrograman web nanti kita akan langsung bahas nanti di pertemuan pertama ini. Nah, sebelum masuk ke situ, biasanya nih kita ada situs misalnya Google. Nah, kita kan tidak tahu tuh apa yang ada di balik layarnya, ya. Proses di balik layarnya itu seperti ini, ya, gambaran proses di balik layar cara kerja eh, website itu ataupun pemrograman yang web itu, ya. Prosesnya seperti ini. Ada user membuka browser, ya, website ataupun yang ada dalam sebuah sistem, ya, ataupun aplikasi. Itu kita buka di browser misalnya untuk pengaksesannya, kemudian ada browser akan mengirimkan HTTP request ke servernya, ya, kemudian baru server itu akan merespon request tadi dari browser dan mengirimkan respon tadi ke browser lagi, ya, kemudian baru browser menampilkan halaman website kepada usernya. Nah, baru bisa, itu cara kerjanya, ya, cara kerjanya seperti itu. Nah, untuk pemrograman web kita harus paham dulu yang namanya HTML, ya, atau Hypertext Markup Language, ya, format tampilan yang digunakan untuk menampilkan halaman website. Ya, HTML terdiri dari tombol-tombol tertentu yang sering disebut dengan tag. Nah, ada beberapa tag yang harus dipahami nanti yang di dalam pemrograman web itu, ya. Untuk tag HTML itu biasanya yang di awal itu ada namanya tag HTML, ya, tag HTML seperti ini, buka kurung HTML, kemudian di akhiri dengan tag HTML untuk penutupnya. Setiap pembukanya itu ada misalnya HTML tagnya, kemudian ditutup dengan tag HTML lagi dengan tanda slash atau garis miring seperti ini. Nah, ada beberapa tag yang ada di pemrograman web, ya, ataupun yang ada di tag HTML tersebut. Nah, ini baru sebagian, nanti silakan nanti dicari-cari ataupun dipelajari lagi tag apa aja yang ada digunakan, yang bisa digunakan dalam pemrograman web, ya. Tag HTML ini untuk halaman HTML-nya, kemudian di setiap halaman itu ada head, ya. Di dalam head itu nanti ada title, kemudian di bawah head itu nanti ada body, ya, body, ya. Nanti di dalam body ini nanti semua pemrograman yang kita tulis itu ada di body ini. Nah, kemudian ada style untuk CSS-nya, ya. Jadi semua coding yang mau kita tampilkan dalam website ataupun browser itu kita buatnya di dalam body, ya. Dan ada strong untuk menambahkan teks, div untuk membuat layer, a ini untuk membuat hyperlink, p ini untuk paragraf, dan banyak lagi sebenarnya yang lain. Nah, untuk komentar bisa pakai yang ini, ya. Oke. Nah, untuk contohnya, misalnya kita mau nampilkan nih di browser kita, eh, misalnya ada kata-kata untuk yang hello world ataupun selamat datang misalnya. Nah, cara pengoperasiannya silakan nanti buka setelah kalian install SAM-nya, ya, silakan buka di C, ya, atau langsung buka ketik SAM-nya aja di sini boleh, SAM control panel, atau langsung di SAM di C-nya, ya. Sorry. Ya, SAM-nya seperti ini.
Ini ada versi terbaru ya. Silakan nanti download yang versi terbaru aja ya. Kemudian di start Apache-nya sama MySQL-nya. Oke, nah setelah itu kita tutup aja yang ininya, sumnya. Silakan nanti untuk directory, untuk penaruhkan project yang mau kita buat dan pemrograman web itu kita taruhnya ada di C ya, di C. Ada di C. Sebentar. Ya, ada di C ya, di C ada di, kalau saya punya dua versi sum, saya buat, yang saya pakai sekarang adalah di sum yang dua ini ya. Di sum, kalau kalian punya satu sum di situ yang terinstall, silahkan nanti buka di sumnya. Kemudian ada di htdoc ya. Nanti di htdoc ini semua project yang mau kita buatnya di sini ya. Misalnya kita untuk yang praktikum ini kita buat folder dengan nama, ya kita buat folder baru misalnya praktikum 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 web lah ya, praktikum web. Oke, nah jadi semua file yang mau kita buat itu isinya nanti ada di folder praktikum web, yaitu di sum htdoc, kemudian ada di praktikum web ini. Nanti file yang kita buat itu nanti buka di simpannya di praktikum web ini. Nah, kemudian untuk pengkodingannya itu kita bisa pakai text editor ya. Di sini kita pakai yang Notepad++. Ya, silakan nanti buka setelah kalian install, silakan buka di apanya, di komputernya, Notepad++ ya, Notepad++ seperti ini. Oke, setelah dibuka maka tampilan awalnya akan seperti ini ya. Ini untuk text editor, pengkodingannya seperti ini. Oke, nah untuk membuat file baru itu kita menggunakan Ctrl N ya, atau new ya, seperti ini. Nah, seperti di modul tadi ya, kita akan membuat misalnya kita mau menampilkan tulisan ada hello world ataupun selamat datang di browser kita. Oke, nah untuk pengkodingannya bisa, setiap pengkodingan itu ada tag awal sama tag penutup ya. Ada tadi ada untuk tag HTML-nya menggunakan HTML. Nah, seperti ini. Kita tutup dengan tag HTML. Ya. Nah, ini kita simpan dulu biar nampak nanti bedanya ya. Kita save, simpannya di C ya, di C. Kemudian ada di sum, saya pakai yang versi kedua, di htdoc. Kemudian sini di dalam folder praktikum tadi, misalnya kita contohkan tadi ada hello ya, hello. Nah, untuk tipe filenya, tipe tipe teksnya, tipe filenya kita rubah menjadi yang HTML atau hypertext markup language ini ya, hello.html. Jadi ketika kita simpan itu udah dalam bentuk .html ya. Nah, di dalam tag HTML tadi kita punya namanya ada head ya. Nah, kita tutup dengan head ya. Nah, di head ini kita nanti ada namanya title ya. Di dalam head itu, di kepalanya itu ada title, sorry ya, title ya, judul yang kita tampilkan nanti di dalam ketika kita membuka browsernya ya. Oke, nah title misalnya nih contoh hello world ya. Nanti ini akan ditampilkan di title atasnya di browsernya. Nanti kita akan coba running kan. Oke. Nah, di dalam tag HTML itu ada head, kemudian di dalam head di bawah head nanti kita ada namanya tag body ya, body. Oke, kita tutup lagi dengan body. Nah, di sini nanti semua tag yang mau kita tampilkan di browser itu isinya ada di body ya, di body ini. Oke, kita coba tampilkan, misalnya kita mau nampilkan kata-kata selamat datang ataupun hello world tadi ya. Itu bisa kita pakai ya, pakai tag p. P itu paragraf ya. P, kita tutup dengan p lagi. Nah, bisa kita menampilkan di sini adalah hello tadi ya. Hello. Selamat datang aja. Selamat datang. Oke.
Halo, selamat datang. Oke, nah sudah. Setelah itu untuk mengaksesnya, ya, ini kita udah buat eh, codingnya seperti ini. Nah, kita untuk mengaksesnya, silakan nanti buka buka di browser, ya, browser yang kalian pakai apa terserah. Silakan buka di browsernya. Cara mengaksesnya adalah pakai localhost, ya, localhost, sorry, localhost. Kemudian diikuti dengan nama folder yang kita buat tadi, yaitu praktikum web. Kemudian garis miring diikuti dengan nama file yang mau kita akses. Misalnya tadi ada hello.html. Oke, maka yang dimunculkan adalah kata-kata yang ada di dalam tag head tadi, body tadi, ya, itu selamat datang. Ya, oke. Itu untuk menampilkan tulisan yang ada yang mau kita tampilkan di browser. Oke, seperti itu. Nah, ada beberapa tag lagi yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi font, ya. Ada beberapa teks yang bisa kita gunakan, ya, misalnya untuk mengganti warna misalnya, ya. Oke, nah kita mau ganti ini warna menjadi warna apa, ya. Nah, caranya adalah di dalam P ini kita tambahkan style, ya, style, kemudian sama dengan diikuti dengan kutip, bersama tutup kutip, kemudian di dalam ini baru kita isi stylenya apa, mau buat colornya misalnya, ya, color, ya, bisa pakai misalnya untuk tulisan warna default itu bisa pakai red, yellow, green dan sebagainya, itu untuk warna default, ya. Nanti bisa gunakan kode warna juga, ya, kode warna yang ada, kode RGB itu, ya. Misalnya kita mau rubah ini warnanya jadi warna merah. Oke, ketika kita buat colornya warna merah, maka disimpan, Ctrl S, refresh lagi di halaman webnya, browsernya, maka ini akan berubah menjadi warna merah, ya. Mau diganti menjadi warna lain, boleh menjadi warna biru, misalnya blue, ya. Ini warna default, ya, boleh menggunakan warna RGB ataupun kode warna. Oke, kita refresh lagi, ini akan berubah menjadi warna biru, ya. Ada tag, misalnya kita tambahkan tag lagi, misalnya di sini kita untuk kayak di Word itu kita punya heading 1, heading 2 dan heading 3 dan sebagainya, ya, bisa kita gunakan, ya. Ini mau kita hello world yang misalnya contoh heading 1 misalnya. Nah, tagnya tinggal kita ganti jadi H1. H1, sorry, H1 ini jadi kita tutup dengan H1. Nah, kalau warnanya mau dirubah lagi boleh, kita bedain aja warnanya. Oke, sorry. Ya, kita simpan, maka kalau kita akses itu akan berubah menjadi muncul contoh heading 1. Nah, kadang untuk heading 2 misalnya, kita kita tinggal buat, ya, H2, ya, kita tutup dengan H2 lagi. H2 contoh heading 2. Heading 2, ya. Ini untuk judul biasanya, ya. Bisa kita gunakan seperti ini. Oke. Nah, ini contoh heading 2. Ya, contoh heading 2. Mau kita warnai lagi, silakan tambahkan stylenya. Ya. Style. Kita kopikan aja yang ini. Ya, stylenya warnanya misalnya green. Ya, sorry. Kita refresh, maka nanti berubah menjadi warna hijau tulisannya. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga untuk yang H1, H2, H3, H4 dan sebagainya. Silakan nanti ditambahkan tagnya aja. Oke. Nah, kemudian nanti ini juga bisa kita misalnya yang paragraf ini mau kita merengkan, bisa menggunakan tag yang i, ya. Kalau yang di Word itu pakai i, ya, untuk merengkannya. Bisa kita pakai ini, ya, ditutup dengan i lagi. Nah, kalau kita jalankan itu maka tulisannya menjadi mereng. Kemudian mau kita underline kan sama dengan di Word juga, codingnya adalah tambahkan di sini dia jadi pakai u, ya, misalnya pakai u, ya. Ya, jadi setiap tag itu dia ada tag awal sama tag akhir sama penutupnya, jangan lupa seperti itu, ya. Kalau kita simpan maka dia akan jadi pakai underline atau pakai garis bawah, ya.
Silakan nanti cari-cari apa aja yang tag yang bisa kita gunakan di HTML, silakan nanti dicobakan seperti itu. Nah, untuk pengaksesan jadi seperti itu cara heading 1, heading 2 dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, cara operasinya sudah untuk manipulasi tag. Nah, dan eh, di dalam pemrograman web itu ada namanya juga hyperlink. Jadi ketika kita klik linknya, dia akan lari diarahkan ke file yang mana yang mau kita akses, ya. Itu URL-nya seperti itu. Nah, tag yang kita gunakan adalah pakai tag A ini. A, kemudian ditutup dengan A ini. Oke. Kita coba. Kita misalnya mau nampilkan di sini link ya. Kita linknya dalam bentuk paragraf aja boleh ya. E. Kita tutup dengan tag P dulu. Nah, nanti di sini ada link misalnya, atau nggak pakai paragraf pun boleh juga ya. Langsung ke tag A-nya. A, kita tutup dengan A lagi akhirnya. Nah, di dalam A ini nanti ada misalnya klik di sini. Klik di sini. Ya, klik. Maka di dalam tag A itu yang harus kita tambahkan adalah kita arahkan kliknya ini larinya kemana. Itu kita gunakan namanya href ya. Referensi linknya kita arahkan kemana. Ya, sama dengan kemudian arahkan ke misalnya contoh 2, misalnya file kedua ya. Contoh 2.php misalnya .html ya. Kita mau arahkan nanti ke file baru dengan nama contoh 2.html. Ketika kita klik maka dia akan diarahkan ke contoh 2.html. Oke, kita coba buat contoh 2.html dulu. Silakan buka nanti ya, Ctrl N. Ini saya kopikan aja biar cepat yang ini ya. Nah, kita simpan ini jadi contoh 2 ya. Kita simpan, ganti filenya menjadi html, contoh 2.html. Oke, nah ketika kita contoh 2 ya, judulnya ini contoh 2 ini. Oke, oke, kita biar beda, nampak bedanya, kita tambahkan di sini menjadi contoh, judulnya di contoh 2, contoh file 2. Oke, nah cara mengaksesnya kita harus akses dulu yang hello.html ini ya. Caranya ketika kita refresh tadi maka dia akan muncul link di bawahnya yang klik di sini. Ini bisa kita ganti kata-katanya bisa diganti di sini. Mau ganti apa? Atau klik di sini dan sebagainya, silakan nanti berubahnya di sana. Nah, ketika kita klik ini maka dia akan mengload file baru tadi dengan diarahkan ke, silakan cek di bawah, dia akan seperti ini ya. Ya, ini akan nampak di situ linknya diarahkan kemana, itu contoh 2.html. Ketika kita klik maka yang muncul itu adalah, yang diakses itu adalah contoh 2.html ya. Ini isinya adalah yang ada di file contoh 2.html. Oke, seperti itu. Nah, kita balik lagi ke hello tadi ya. Nah, untuk yang link ini bisa ketika kita klik tadi kan ngeloadnya adalah di page ini juga, di halaman ini juga ya. Bisa kita targetkan itu, kita buka misalnya kita klik di sini, kita targetkan linknya bisa dibuka di tab baru. Itu menggunakan tagnya adalah ditambahkan di A ini, di dalam A ini menjadi targetnya. Target sama dengan ya, dalam targetnya itu adalah blank underscore blank ya, blank seperti ini ya. Ketika kita klik nanti akan diarahkan ke halaman baru. Refresh dulu, maka ketika kita klik dia akan mengarahkan ke tab baru untuk membuka file yang contoh kedua, contoh 2 tadi. Sorry, ini masih, kita coba balik lagi contoh 2, target blank. Oke ya, kita buka akses lagi, kita refresh lagi misalnya untuk yang hello tadi, maka dia akan buka ke tab baru ya. Kalau yang tadi kan masih buka di loadnya di tab yang itu, tapi kalau kita buka kalau kita buatkan targetnya tadi pakai target, ya buka di tab baru, maka ketika kita klik dia akan mengarahkan ke tab yang baru ya. Di hello tadi kita buka, maka dia akan buka tab baru seperti itu. Nah, itu untuk yang hyperlink. Oke, kita lanjut.
Oke, kita coba ya untuk yang yang satu tadi ini, contoh dua ini untuk apa namanya, profil ya, profil ya. Di contoh dua ini kita buat untuk profil, yaitu ya, kita buat profil ya. Kalau biasanya kalau profil itu kita akan menampilkan ya ada nama ya. Misalnya kita menampilkan profil di sini ya, nama Andi misalnya ya. Kemudian apa? Yang kedua misalnya name, misalnya berapa? Oke, kita cobakan di sini. Kemudian apa lagi? Misalnya name, alamat Jalan Mustafa Sari misalnya. Kemudian apa lagi? Kita mesti tambahkan prodi ya, misalnya prodi teknik informatika misalnya, informatika. Oke, kita save. Maka nanti yang di contoh dua ini yang hasilnya adalah akan menunjukkan profil ini ya. Kita tambahkan judul di sini misalnya untuk H2-nya, H2 misalnya, H2. Oke, kita H2 ya, profil mahasiswa misalnya. Misalnya ini kita kasih warna stylenya ya, colornya jadi green. Oke, saya simpan. Maka nanti kita buka lagi di Hello World tadi ya, kita buka, kita refresh, maka dia akan munculkan ke link profil mahasiswa, yaitu ada nama, name, alamat, sama prodinya. Nah, ini kan masih seperti ini dia. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Ini sudah link sudah. Oke. Oke, ini sudah. Nah, kita masuk ke tabel ya. Cara membuat tabel. Nah, di tabel itu yang perlu kita ingat adalah kita menggunakan tag namanya untuk membuat. Yang pertama kita pakai tag tabel dulu. Nah, di dalam tag tabel itu kita punya tr. Nah, tr ini untuk membuat baris baru, td ini untuk membuat kolom baru. Kemudian di sebelumnya kita akan buat dulu namanya ada th kalau kita mau buat header apa namanya, header tabel atau judul tabelnya. Oke, kita coba contohkan ya. Nah, misalnya kita di bawah profil tadi kita mau buat sebuah tabel ya. Gunakan tag tabel. Kemudian ditutup dengan tag tabel. Nah, ini untuk membuat tabel. Silakan nanti di dalam tag tabel ini nanti kita buatkan, misalnya kita mau buat baris baru atau membuat headernya ya, headernya itu pakai th ya. Untuk header kita tutup dengan th lagi ya. Misalnya di sini kan sesuai dengan contoh tadi, misalnya kita punya ada nama, headingnya jadi ini nama, name, alamat, sama prodi. Jadi headernya judul tabelnya kita buatnya seperti itu, judul kolomnya ya, misal nama ya. Kemudian yang kedua kita kopikan aja, di sini ada 4 ya, 4 ya. Kita ganti aja namanya, nama, name, kemudian ada alamat, kemudian ada prodi ya. Oke, kalau ketika kita akses, kita simpan, kita akses, maka nanti di sini ada ya, nih muncul akan ada heading tabelnya. Ini masih belum ada bordernya ataupun baris dari tabelnya. Ini masih kosong seperti ini. Nama, name, alamat, sama prodi ada 4 ya. Ada 4 kolom, nanti ada kolom nama, name, alamat, sama prodi, atau kita nambahin satu lagi ada nomor misalnya. Kita buatkan nomor ya, di atasnya ada nomor. Nomor. Oke, kita refresh ya. Nomor, nama, nim, alamat, sama prodi tabelnya. Nah,
Jadi di dalam di bawah heading di bawah tabel heading tadi atau tabel headernya tadi kita akan tambahkan untuk membuka baris baru. Nah, di baris baru itu kita gunakan tagnya tr. Ya, tag tr ini digunakan untuk membuat baris baru. Ya, ada baris, ada kolom. Nah, di dalam baris itu ada kolom. Ya. Ingat urutannya adalah tabel dulu. Di dalam tabel itu nanti kita ada headingnya atau headernya di atas ya, th ya, kemudian di bawah th itu ada tr atau baris. Nah, di dalam baris itu nanti ada kolom. Ya. Kolom itu taruhnya di dalam baris. Oke, misalnya di baris pertama ya, misalnya kita cek di sini di baris pertama di bawah ini nomor misalnya satu, namanya si Andi, dan ini berapa dan sebagainya. Berarti kan itu baris satu, kolom kolom pertama itu isinya ada nomor, kolom kedua itu ada nama, kolom ketiga itu NIM, dan kolom 4 ada alamat, kemudian kolom terakhir itu ada prodi ya. Nah, jadi kolom satu itu isinya nomor ya, kolom satu ada TD. Kalau untuk kolom itu pakai tagnya TD ya. TD kita tutup dengan TD ya, seperti ini. Nah, di dalam TD tadi yang pertama berarti baris pertama, kolom pertama itu isinya adalah nomor, misalnya nomor satu ya. Kemudian baris pertama, kolom kedua isinya adalah nama. Namanya tadi misalnya si Andi ya. Kemudian nanti di kolom ketiga isinya adalah name-nya ya, misalnya 1 2 3 4 5 6. Kemudian di kolom keempat itu ada namanya alamat. Alamatnya misalnya Jalan Mustafa Sari tadi ya, Sari nomor 5 6 ya. Kemudian di kolom terakhir itu adalah prodi ya, prodi teknik informatika, tadi prodinya ya. Ini kalau kita buat dalam sebentuk tabel. Nah, kita simpan, kemudian kita refresh lagi di eh, browsernya, maka munculnya nanti berurutan dengan tabel seperti ini. Nah, ini kan barisnya belum ada. Ini bisa kita tambahkan di tag tabelnya tadi, stylenya ya. Ada style, bukan langsung bordernya aja dulu. Border untuk apanya border ya, bordernya sama dengan 1. Kita coba kan, refresh, maka dia akan ada barisnya jadi 1. Nah, kemudian kita mau mewarnai tulisan di heading, itu bisa kita warnai satu persatu ya. Kalau ya di tabel misalnya di TH ini kita mau stylenya itu ada misalnya eh, color. Kalau color ini yang berubah apa nanti, misalnya kita jadi green ya, misalnya colornya jadi green, maka yang berubah itu nanti adalah warnanya, warna tulisannya berubah jadi warna hijau. Nah, kalau kita mau merubah eh, apa namanya background headernya tadi misalnya, itu kita tinggal tambahkan eh kita pisahkan seperti ini, colornya green, kemudian apa background color, ya, background color kita pakai menjadi misalnya apa ya, red aja. Kita refresh, maka dia berubah jadi apa namanya, jadi merah backgroundnya, header satunya. Oke, untuk ngapanya silakan, yang lainnya silakan nanti dikopikan ya, atau disesuaikan lagi ya di setiap th-nya ya, pastikan di sini ya. Jadi setiap th-nya itu harus di desain, ini namanya pakai CSS ya, ini pakai CSS. Nah, nanti kita akan bahas langsung ke CSS bagaimana cara pengoperasiannya. Ada namanya CSS di internal, ada eksternal CSS, nanti kita akan sampai ke sana. Ini masih kita desain satu persatu seperti ini ya. Oke, kita lanjut, kita simpan, maka dia akan berubah menjadi background headernya tadi menjadi warna merah. Nah, misalnya tulisannya kan agak gelap, kita ganti menjadi warna apa, misalnya jadi hitam. Kalau mau hitam ganti, nggak usah di itu, pakai white misalnya. Kalau white apa ya, ya jadi white seperti itu. Nah, tinggal diganti ya. Ini harus diganti satu-satu, ini makanya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakan CSS supaya ini kita tidak desainnya satu persatu seperti ini. Jadi setiap ada tag kita harus desain seperti ini, nggak perlu, nanti kita gunakan CSS namanya. Oke, nah dia akan berubah seperti ini. Nah, itu ada tabel dengan ada tabel heading,
ada tabel header, kemudian ada baris, ada kolom. Nah, kita jelaskan lagi ya. Untuk tabel itu ada tag table ya. Kemudian di bawah tabel itu ada TH untuk yang tabel headernya. Kemudian TR itu untuk membuat baris baru. TD ini adalah untuk membuat kolom. Nah, misalnya nih kita mau buat baris kedua dengan data orang yang kedua misalnya. Ya, itu tinggal di copy aja yang ini boleh juga. Kalau mau nulis satu persatu boleh juga ya. Berarti ini TR1 ini untuk yang baris pertama, yang TR yang kedua ini adalah untuk baris kedua ya. Misalnya nomornya 2, misalnya di sini namanya adalah Budi ya, misalnya NIM-nya misalnya ganti 7, ini kita ganti 7 misalnya ya. Prodinya mungkin sistem informasi ya. Ya, sistem informasi. Nah, kita simpan maka dia akan kita refresh maka dia akan muncul dua baris. Ada dua baris yaitu baris pertama, baris kedua ya. Baris pertama, baris kedua ada Andi, ada Budi ya. Seperti itu. Nah, silakan kalau mau ngisi tinggal ditambahin TR-nya lagi. Misalnya kita mau tambahkan berapa lagi barisnya, tinggal ditambahkan di sini ya. Nah, berapa tinggal kopikan aja, maka dia akan nambah sesuai dengan jumlah baris dan kolom yang kita buat tadi. Silakan di datanya seperti itu. Nah, itu untuk membuat apa namanya? Untuk membuat tabel. Nah, ini bisa kita pakai yang tabel juga yang ini, yang Andi ini ya. Kita coba yang untuk nama Andi yang ini kan nggak rapi nih tulisannya, buat profilnya namanya siapa, kemudian ininya untuk meratakannya gimana. Nah, kita buat menggunakan tabel ya. Kita coba bedain ya. Kita ini yang ini tadi ya, data ini tadi kita buat dalam bentuk tabel. Oke, kita pisahin dulu. Ini yang di atas ya. Di bawah tabel tadi kita tambahin tabel baru ya. Tabel baru ya. Kita tutup tabel lagi. Sorry. Tabel. Oke, nah dalam tabel itu berarti kita nggak perlu ada di sini kan kita mau nampilkan ini seperti ini ada ya, ada nama, name, kita nggak perlu nama nama header di situ. Kita coba nampilkan barisnya aja ya. Nah, di dalam tadi berarti kita harus nambahkan eh, langsung TR ya. Kemudian TR, tutup dengan TR. Oke, nah di baris pertama itu kita buat kolomnya misalnya sorry nama sorry TD-nya ya TD. Nah, ini jadi nama ya. Oke, nah di kolom keduanya itu kita buat jadi eh, untuk apa namanya, biar rapi aja ini nanti kita buat dalam satu kolom. Kemudian terakhir itu di kolom ketiga itu isinya adalah namanya siapa, isinya Andi. Maka kita refresh itu akan berubah jadi seperti ini, lebih rapi dia. Kita coba jadi tambahkan NIM-nya ya. NIM berarti tinggal kita buat baris baru ya. Baris baru kita copy aja ini ya, nama, NIM, NIM-nya misalnya 1 2 3 4 5 6 ya. Dan kopikan baris baru lagi, kita tambahin baris baru di dalam tabel tadi, NIM, alamatnya kita rubah menjadi misalnya Jalan Harapan Raya. Oke, kemudian baru baris baru lagi kita buat jadi untuk yang prodinya ya. Prodinya kita ganti menjadi misalnya teknik informatika ya, informatika. Oke, nah kita refresh maka hasilnya akan lebih rapi kalau dibandingkan dengan yang di awal ya. Ini dalam bentuk tabel dia. Dalam bentuk tabel ada ininya lebih apa namanya, lebih sejajar ya. Namanya juga sejajar, ini sejajar. Jadi munculkannya dalam bentuk tabel aja ya, seperti ini. Nih, seperti ini. Oke, nah sampai situ sudah bisa untuk yang sampai tag tabel ya. Nah, sama seperti tadi, silakan nanti dibuat di modul juga, cek aja nanti. Silakan dibuat di sini ya.
sesuaikan aja nanti. Nah, kemudian yang terakhir, yang untuk materi yang selanjutnya kita masuk ke form. Ya, ada namanya form. Di dalam HTML itu ada namanya form. Nah, form ini kita gunakan untuk membuat inputan di dalam pemrograman web. Ada namanya form. Nah, untuk tagnya kita gunakan namanya tag form. Ya, ada tag form, kita tutup dengan tag form. Nah, di dalam form itu ada namanya action, yaitu nilai dari atribut ini menunjukkan lokasi dari file prosesnya, kita arahkan kemana. Ya, prosesnya kita arahkan ke file prosesnya. Ya, ke contohnya file yang baru misalnya seperti ini. Ya, untuk metodenya itu ada get sama post. Nah, get ini kita dia untuk mengambil data, sifatnya adalah untuk mengambil data, kemudian post ini untuk mengirim, ya, mengirim data. Seperti ini, formatnya seperti ini, ada form, action, arahkan ke file mana, metodenya adalah post untuk mengirimkan data misalnya, atau mengirimkan value-nya, kita tutup dengan form. Ya, nah, ada beberapa macam inputan di dalam pemrograman web. Ada namanya text untuk menampilkan text box, password untuk password fieldnya, ada file, ya, untuk browser, checkbox ini untuk yang tombol checkbox, radio untuk menampilkan radio button ataupun dalam bentuk optionnya, ada submit untuk tombolnya, buttonnya untuk submit button defaultnya, ya, kemudian reset juga seperti itu, hidden dan sebagainya. Ini ada beberapa lagi, ada select, tag dan sebagainya, silakan nanti dipelajari ataupun dicari lagi. Oke, kita cobakan ya untuk membuat form. Ya, kita buat file baru aja biar lebih enak. Ya, contoh form. Ya, kita buat contoh form. Kita kopikan aja ini dulu supaya enggak, kita simpan ya. Di sini kita contoh form, ya, form. Kita simpan .html. Ya, ini contoh form. Ya, oh ya, untuk title ini kalau menengoknya hasilnya seperti ini. Title itu adalah di sini. Contoh Word, ada contoh profil yang ada tulisan di tabnya, ini itu adalah title. Ya, itu title. Oke. Nah, di sini kita di bodinya kita akan delete dulu. Nah, contoh form ini nanti misalnya dari contoh 2 ini tadi kita akan tambahkan satu. Nah, di sini aja, kita mau nambahkan di sini nih, tambah data aja di atas, tambah data di atas ini kita mau nambahin tambah data, ya. Ya, kita buat pakai yang lebih besar aja, H1 misalnya, ya. H1, ya, sorry, ya, H1, ya, kita buat link di sini, ya, hrefnya, linknya ada ke arahkan ke form tadi, form.html, ya. Kemudian targetnya kita tambahin, targetnya menjadi blank biar buka tab baru aja biar nampak hasilnya. Nah, blank kita buat sini isi form misalnya, ya, ada isi form. Nah, kita buat di sini. Nah, dia akan muncul di atas, ya, link untuk isi form. Ketika kita klik, maka dia akan arahkan ke kita arahkan tadi ke form HTML. Nah, masih kosong formnya karena kita masih kosong, masih kosong, ya. Oke, di form tadi kita tambahkan untuk itunya, titelnya, satunya misalnya untuk H1, ya, contoh form, ya. Nah, di sini di bawahnya baru kita tambahkan form, ya, ya, form. Nah, baru kita tutup dengan form, ya. Nah, di dalam form tadi kita harus ada namanya, form itu adalah ada actionnya, ya, action. Kita arahkan kemana prosesnya nanti. Nah, itu yang ini yang perlu nanti. Kemudian ada targetnya, target, metode, metodenya apa. Nah, metodenya itu adalah kita misalnya post, ada post, ada get. Nah, actionnya kita arahkan ke mana file
ke arah mana, nanti tinggal dibuat aja di sini. Nah, kita buat untuk menampilkannya dulu, menampilkan formnya. Nah, di dalam pemrograman web ada beberapa contoh inputan. Yang pertama kita buat dalam bentuk teks ya, itu namanya input ya, pakai inputan tipe ya, tipe ada namanya teks ya, tipe teks ya, seperti ini. Nah, kemudian itu bisa ditambahkan name-nya apa. Ini gunanya supaya nanti ya ketika kita kirim ini bisa diambil, sesuaikan namanya, sesuai dengan nama variabel yang kita gunakan namanya ya. Nama variabelnya adalah misalnya nama ya, namanya nama ya. Kemudian untuk sebelum itu bisa kita tambahkan label dulu biar tahu labelnya ini untuk inputan apa. Bisa kita pakai tagnya label namanya. Label ini untuk menampilkan labelnya ya. Misalnya kita tutup lagi label, ini jadi nama misalnya ya, seperti ini. Oke, kita simpan, kita buka formnya, maka nanti dia akan muncul seperti ini ya. Nama, maka inputannya seperti ini, ada inputannya jadi text field seperti ini ya, bisa kita isi namanya siapa ya. Kemudian apalagi jenis text, ada password misalnya ya. Kalau password itu kita tambahkan di sini dalam form tadi, sorry ya, tinggal ditambahkan di sini labelnya, misalnya jadi password, nama password. Nah, tinggal yang diganti adalah ininya, password tipenya ini, name-nya kita ganti jadi password ya, jadi password sesuaikan dengan kebutuhan aja. Oke, ketika kita refresh maka dia akan muncul inputan baru, yaitu password. Inputannya adalah kalau kita ketik itu akan isinya adalah password seperti ini ya, nggak nampak. Oke, seperti itu. Nah, ini supaya dia ke bawah bisa kita gunakan tag br ya, kita tutup br. Nah, ketika kita tutup maka dia akan berubah enter ke bawah. Nah, biar sorry, br-nya tadi harusnya di sini ya, harusnya di sini ya. Oke, oke, kan ini kurang rapi nih, maka perlu kita gunakan tabel tadi seperti itu supaya dia rapi. Nah, kita buat tabel, jadi untuk yang menampilkan ini kita pakai tabel ya, pakai tabel biar rapi. Tabel. Nah, kita tutup di bawahnya, di sebelum form setelah form ini jadi tag tabelnya. Oke, kita pisahkan. Nah, berarti ini di baris pertama, berarti ini kita buka baris baru ya. Ini di tr baru, kita tutup, taruh di tr ya, tutup tr-nya. Nah, ini di baris pertama ya. Nah, ini kita masukkan jadi kolom di td ya, td ini jadi td, ini jadi td lagi. Ini jadi nggak perlu br lagi untuk enter, kita otomatis nanti dia udah menyesuaikan dengan tabel. Nah, ini juga seperti itu, ini ganti jadi, buka lagi jadi tr, kita tutup di bawahnya jadi dari pakai tr. Oke, ini jadi td ya, jadi sebuah kolom, masukin dalam kolom td. Ini juga dalam bentuk td, kolom baru ada td. Oke, nah kita simpan, maka lebih rapi ya. Nah, ini kalau kayak tadi kita ganti aja, tambahin td baru untuk yang tanda ini ya, jadiin tambah td baru aja, td, kita tutup td lagi jadi kolom baru ya. Ini kita taruh di sini ya. Ini kita jadikan sini, ini kita hapus ya. Ini kan jadi lebih rapi ya. Nama inputannya di mana, berapa, apa namanya, name, password. Kalau password dia jadi inputannya password seperti ini. Nah, apalagi bentuknya, misalnya ada alamat. Misalnya alamat itu kan kita butuh yang kita copy aja tr yang ini ya, dari berarti baris baru
Ya, misal kita buat ini untuk alamat ya. Nah, alamat itu inputannya tipenya adalah bukan inputan. Kalau mau buat inputan ini boleh yang teks field yang biasa, yang seperti yang bukan password ini, yang teks ini aja boleh. Kalau kita misalnya kita coba ganti ini ya, ganti dengan teks biasa seperti ini jadi alamat ya. Nah, kita simpan. Makanya inputannya seperti biasa. Nah, ini kan terbatas nih, cuma 225 karakter. Nah, bisa kita cuma sedikit areanya. Nah, bisa kita ganti menjadi ini bukan teks ini lagi, bukan inputan, tapi sorry, kita ganti jadi teks area ya. Tagnya adalah teks area ya, teks area ya. Kita tutup dengan teks area. Teks area. Oke, nah di sini ya, teks area. Oke. Jadi seperti ini. Inputannya bisa dibesarkan. Ya, alamat kan biasanya banyak panjang dan sebagainya. Ya, bisa kita ganti tipenya adalah teks area seperti ini. Teks area. Nah, ini bisa kita buat name-nya apa? Ya, name-nya menjadi misalnya sesuai dengan apa yang tadi labelnya adalah alamat. Alamat. Nah, oke. Nah, ini sudah selesai untuk yang teks area. Kemudian kita misalnya ada dalam bentuk apa lagi? Jenis kelamin itu ya, jenis kelamin itu dalam bentuk radio button ya, formnya dalam bentuk radio button. Ya, misalnya di sini ada jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu kita nggak pakai teks area lagi. Itu kita nama inputannya ya, pakai input input. Nah, tipenya diganti dengan radio ya, radio. Kemudian namanya ya, namanya misalnya apa, jk. Nah, ada value nya itu ya, value nya misalnya laki-laki. Kita buat di sini jadi ya, kita buat tulisan ya, laki-laki ya. Nah, kemudian itu untuk yang laki-laki kita tambahkan satu lagi jadi radio jk, tetap jk. Kemudian isinya ini perempuan, value-nya perempuan. Ininya kita ganti jadi perempuan. Oke, kita refresh, maka dia akan ada pilihan laki-laki dan perempuan. Ya, ini namanya radio. Tinggal optionnya kita pilih. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kemudian nanti ada selain radio button ini kita buat ada namanya untuk combo box. Nah, combo box itu dalam bentuk drop down ya, drop down inputan. Itu bisa kita pakai yang untuk pakai drop down itu pakai yang namanya ya, kita tambah select ya, select. Kita tambahkan baris baru. Nah, ini misalnya untuk select itu misalnya pilih prodi ya, prodinya apa. Nah, ini kita ganti, kita delete jadi ya, kita ganti. Kalau untuk membuat drop down itu pakai tagnya adalah select. Select ya. Select, kemudian di td-nya tinggal td ya. Nah, di select kita masuk dalam td aja. Nah, select. Nah, kita tutup dengan select. Select lagi. Select. Nah, di dalam select ini nanti ada optionnya ya, ada option sorry, ada option ya.
Optionnya kita tutup dengan option. Ya, optionnya nanti ada option 1, option 2 ya kita. Ya, option 1 misalnya kita buat optionnya menjadi di sini ada prodinya ada prodi teknik informatika. Informatika. Sini jadi sistem informasi. Informasi. Ya. Nah, di select ini yang kita buat name-nya. Name-nya apa? Misalnya ini adalah sesuai dengan labelnya adalah prodi ya. Prodi. Nah, kemudian option ini ada isinya ada value ini isiannya ketika kita kirim data nanti isinya apa. Ini adalah misalnya teknik informatika juga. Informatika. Nah, ini value-nya sistem informasi. Ke sistem informasi. Nah, jadi untuk membuat select itu ya dalam kolom yang TD tadi, yang kolom prodi itu kita masukkan dia select, kemudian ada option. Option 1, option 2 maupun mau nambahkan berapa lagi di sini tinggal ditambahin optionnya aja. Kita simpan, maka dia yang muncul di sini adalah optionnya ada prodi di sini ya. Ada prodinya tinggal pilih mau prodi apa. Mau nambahin apa misalnya mau nambahin option lagi, tinggal ditambahin di sini optionnya. Sorry. Ya, tinggal ditambahin di sini optionnya apa ya, optionnya misalnya di sini misalnya IKM, ilmu kesehatan masyarakat. Misalnya apa lagi, nambahin rekam medis misalnya, kita ganti di value nya ada RMIK misalnya, ini bisa ganti kita jadi rekam medis ya. Nah, seperti itu kalau kita tambahkan optionnya, maka optionnya akan bertambah. Ada teknik informatika, sistem informasi, ilmu kesehatan masyarakat, rekam medis dan sebagainya. Jadi tinggal nambahinnya seperti itu. Kemudian apa lagi contoh inputan yang sering dipakai. Nah, kemudian di sini setelah ini nanti ada buttonnya untuk tombolnya untuk ya ada button ya, ada buttonnya yang kita gunakan untuk di apa namanya untuk submitnya nanti ya. Pakainya adalah yang kita pakai adalah di sini kita tambahkan input ya, tipenya jadi submit ya, submit. Kemudian name-nya value-nya name-nya maksudnya simpan ya, simpan. Karena value-nya kita ya simpan juga. Oke, kita simpan. Oke, ini kan karena kita taruh di luar tabel, maka taruhnya di atas, munculnya di atas. Kita taruh di dalam tabel, di dibuat baris baru ya, di kita tambahkan dia di tr tr masukkan di baris baru. Oke, tambahkan di kolom pertama td, sini ada td, sorry, td. Oke, kalau kita simpan dia akan otomatis taruh di bawah, simpan contoh form. Nah, seperti ini, ada nama, password, alamat ya. Oke, ini untuk tombolnya ya, tombol simpan, ada tombol reset dan sebagainya, tinggal diganti ya, tinggal ditambahin. Nah, isinya adalah seperti itu. Nah, itu untuk form-form, silakan nanti dicontohkan ataupun ditambahkan apa lagi. Kalau di sini contohnya apa, ada ini teks field udah sama nih ya, ada ini untuk yang teks apa yang untuk yang
apa namanya checkbox sama, tinggal diganti namanya checkbox aja ya. Kalau untuk checkbox yang pilihan banyak itu tinggal ditambahin nih, misalnya di jenis kelamin, prodi, udah. Nah, kemudian mau tambahin lagi apa, checkbox misalnya. Checkbox tadi sama dengan nggak pakai select lagi, kita gunakan option aja, apa, inputan, input ya. Kemudian tipenya apa, tipenya di sini adalah ganti, jadi kalau tadi radio jadi checkbox, check checkbox. Checkbox itu tulisannya ya, tar ada pakai checkbox ya, tulisan biasa, tipenya checkbox. Kemudian name-nya apa, name-nya misalnya di sini name-nya di sini untuk labelnya dulu ya, kopikan labelnya dulu. Ini tr ya, salahnya taruh di dalam tr baru aja ya, tr, kemudian masukkan di bawah tr lagi sini, kita masukin labelnya juga di sini. Oke. Oke. Kemudian name-nya apa? Name-nya misalnya di sini kita ganti labelnya jadi hobi. Ya, hobi misalnya berenang. Value-nya di sini adalah berenang. Value-nya berenang. Berenang. Ini ganti, tinggal ditambahin ya. Checkbox kedua misalnya hobinya makan ya, value-nya adalah makan, jadi makan. Kita refresh ya, ada berenang, ada makan, seperti itu. Checkbox pilihannya bisa kita pilih lebih dari satu, tinggal tambahkan aja nanti inputannya apa aja ya. Kalau ini kan harus cuma option pilihan satu ya, ketika kita klik satu maka yang satu lagi nggak terpilih. Kalau ini bisa kita checklist banyak seperti itu ya. Ini untuk optionnya menggunakan combo box. Oke, nah itu contoh form di dalam eh, pemrograman web. Oke. Oke, nah untuk materi selanjutnya itu menampilkan gambar di dalam browser. Nah, kita gunakan tagnya namanya adalah image atau img ya. Di dalam image itu kita ada src, ini adalah source, kita ngambil gambarnya dari folder mana ya, kita source-nya pakai src ini. Kemudian height-nya ada untuk tingginya dan width ini adalah untuk lebarnya. Oke, kita contohkan, masukkan gambar misalnya, kita taruh di sini aja ya, di bawah file, di dalam file ini aja ya, di dalam file form ya, atau di ya di sini aja, di bawah tabel aja, kita taruh di bawah tabel. Ini untuk contoh ya, kita tambahkan heading 1 untuk judulnya ya, heading 1 ya, heading 1 untuk contoh menampilkan gambar ya, menampilkan gambar. Nah, tagnya kita gunakan, dia menggunakan tag img. Img ini ya, img ya, kita tutup dengan ya, gunakan tag img seperti ini ya. Nah, ini nanti di dalamnya itu ada namanya src src. Ini source-nya kita ambil sama dengan ya, source-nya ambil di mana, kemudian ada height-nya, height-nya berapa ya, kemudian ada weight-nya, width ya, width. Oke, width th. Nah, kita berarti di sini ada source-nya kita ambil di mana, kemudian dia tingginya berapa, misalnya 300
pixel, mungkin ini juga kita bikin 300 kali 300. Nah, source gambar ini kita ambil dari folder yang ada di folder yang kita project kita yang kita taruh yang kita buat tadi, misalnya praktikum web. Nah, maka source-nya ini kita ambil di kita taruh dulu foto di apa namanya di dalam folder yang kita buat ya. Misalnya kita di sini harus kita tambahkan dulu fotonya. Misalnya saya taruh dulu foto di sini, misalnya nih ini ya, anak ini ya, anak tipenya adalah .jpg. Kita taruh di dalam praktikum web ini ya. Ini ada file anak ya .jpg. Nah, cara manggilnya adalah tinggal di sini jadi anak, karena dia dalam satu folder dia langsung ke anak.jpg ya. Kalau kita buka, kita simpan, maka dia akan muncul gambar ya, anak dengan ukuran 300 kali 300 tadi. Ini kalau kita cek hasilnya kan agak jelek ya, makanya kita berarti tingginya aja yang dikurangin. Kalau seperti ini berarti tingginya, misalnya kita tingginya height-nya menjadi 200 misalnya. 200, maka oke, nah muncul seperti ini ya. Ya, muncul gambarnya seperti ini. Nah, misalnya gambar gambar dua, misalnya kita kalau gambarnya dalam folder kita masukin misalnya. Ya, kita buat folder, misalnya contoh gambar kedua misalnya blok 1 ya, blok 1.jpg. Kita masukkan ke buat folder baru misalnya. Misalnya gambar. Ya, kita taruhnya di dalam folder gambar. Nah, cara aksesnya tadi nama filenya adalah blok 1.jpg. Nah, cara aksesnya misalnya ini contoh gambar ya, gambar kedua ya, kita kopikan. Nah, tinggal diganti ini aja, berarti di sini tadi ada. Nah, kalau dia dalam folder tinggal ditambahin nama foldernya apa, tadi gambar, kemudian di garis miring nama filenya tadi adalah blok 1.jpg ya. Nah, kalau sudah seperti itu, otomatis nanti gambar kedua akan muncul di bawahnya ya, akan muncul di sampingnya. Oke, seperti ini dengan ukuran yang sama ya, dengan ukuran yang sama dengan yang tadi gambar kedua. Nah, misalnya kalau tidak kita buatkan foldernya tadi, kalau misalnya kita akses saja langsung blok 1.jpg, maka dia tidak akan terbaca dia, karena kita taruhnya tadi dalam folder baru, dalam sebuah folder ya. Ya, maka dia tidak akan terbaca seperti ini, tidak akan terbaca. Nah, biar terbaca kita buatkan, kita panggil dari foldernya tadi. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu ya, gambar blok 1.jpg akan muncul seperti ini. Nah, itu untuk menampilkan gambar. Oke. Oke, kita masuk materi selanjutnya. Oke. Ya, ini silakan nanti dibaca aja untuk tag untuk bordernya. Nah, untuk materi kedua kita akan masuk nanti CSS ya. Kita akan tutup dulu untuk pertemuan pertama, nanti akan kita masuk ke materi tentang CSS. Nah, bagaimana cara CSS ini gunanya adalah bagaimana cara untuk mendesain dari eh, tampilan yang ada di browser kita, mulai dari misalnya kayak tag-tag semuanya tadi bisa kita desain. Misalnya TD ini desainnya apa, kemudian untuk H1 ini desainnya warnanya dan sebagainya bisa kita gunakan nanti pakai CSS. Nah, itu akan kita bahas menggunakan apa namanya, menggunakan CSS nanti ya materinya. Oke, untuk pertemuan pertama kita tutup sampai di sini. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.